Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Aslamku. Jadi seperti biasa saya sering berbagi informasi seputar asam lambung Kertanseti ya buat teman-teman semuanya. Jadi di video kali ini saya ingin membahas karena tidak sabar untuk kita itu untuk sembuh itu tidak sabar. Itu menurut saya bagaimana? Kalian tidak sabar misal waduh mas, saya itu nggak sabar mau sembuh, mau seperti dulu lagi, mau normal lagi, mau bisa kerja lagi, mau hidup normal lagi. Nah itu saya bahas di video kali ini. Itu menurut saya bagaimana. Dan mungkin buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu. Di bawah ada tulisan subscribe warna merah, tolong dipencet sampai berubah menjadi warna abu-abu. Karena subscribe itu gratis, tidak dipungut biaya sepeser pun ya. Jadi jangan pelit-pelit untuk klik subscribe, tinggal klik aja gitu aja kok, mudah ya, tidak repot. Itu terima kasih bagi yang sudah subscribe, apalagi yang sudah subscribe dari 0 sampai sekarang ya. Terima kasih sudah mengikuti channel Aslamku ini. Jadi bagaimana menurut saya? Kalau kalian tidak sabar, itu menurut saya nggak akan reda. Sensasi-sensasi itu tidak akan reda. Soalnya kalian fokusnya ke sensasi, ke masa depan, ke hal yang belum tentu itu kita nanti bisa capai ya. Kalian nggak usah mikirin itu, mikirin aja ke penyembuhan. Saya dulu juga sama, waktu saya masih kerja itu saya sakit-sakitan gitu, sampai sering libur, dan saya itu nggak sabar, ini penyakit apa tuh, oh nggak sembuh-sembuh, saya sampai gregetan ya, sampai nggak sabar, sampai sering emosi. Kalau nggak sabar pasti sering emosi ya, sering emosi, sering marah-marah, gampang marah lah intinya, gampang marah karena emosi, karena nggak sabar ya. Di situ kita sakit, nggak sabar, pengennya cepat-cepat sembuh, buru-buru sembuh, dan akhirnya malah kita jadi stres ya di situ. Dan stres itu bikin asam lambung naik. Asam lambung naik bikin sensasi di badan ya, panas, di dada panas, di perut gak enak ya. Pokoknya kalau kalian buru-buru, nggak kesabaran, itu menurut saya kalian nggak usah mengharapkan untuk membaik. Nggak bisa kalian buru-buru, itu nggak bisa. Ini asam lambung ke anxiety yang sifatnya kronis. Kalau yang sifatnya sementara, yang sifatnya yang akut, itu mungkin sebentar ya, mungkin 1 hari, 2 hari, 3 hari, paling lama seminggu udah sembuh ya. Itu yang biasa asam lambung GERD. Mungkin tidak ada anxiety-nya, asam lambung aja, itu cuma asam lambung biasa, mungkin tidak ada anxiety-nya ya. Kalau ada anxiety-nya itu rata-rata itu lama, kronis sifatnya ya, lama, dan kita mengatasinya itu juga kewalahan ya, sampai butuh waktu mungkin berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun ya. Jadi kita di situ udah mungkin yang belum tahu ya, ini saya bicarakan ke kalian, saya sampaikan ke kalian, itu yang mungkin belum tahu ilmu sabar, ilmu ikhlas, ilmu pasrah, itu kalian harus pelajari itu. Soalnya kalau kalian tidak punya ilmu sabar, tidak punya ilmu ikhlas, tidak punya ilmu pasrah, itu kalau kalian terburu-buru terus, itu malah kalian sendiri yang susah ya. Yang susah itu kalian sendiri. Saya di sini itu gimana ya, memberi jalan ke kalian agar kalian tuh bisa sabar, bisa ikhlas. Kalau itu cuma asam lambung ringan, cuma asam lambung yang sifatnya mungkin 1 hari, 2 hari, 3 hari, atau bahkan seminggu udah sembuh, itu beda lagi. Itu mau kalian terburu-buru pun itu ya, kalau saatnya sembuh ya sembuh gitu ya. Kalau asam lambung anxiety yang ada anxiety-nya, apalagi kronis, apalagi lama, itu menurut saya lama, kalian harus sabar, udah pasrah aja. Saya dulu juga sama, nggak bisa untuk sabar, tenang, itu nggak bisa. Saya pikirannya keburu-buru terus. Aduh gimana ini nanti kalau nggak bisa kerja bagaimana? Nanti anak istri saya bagaimana? Terus ekonominya bagaimana? Pasti akan hancur ya. Pasti yang dipikir itu ya. Apalagi ada keperluan yang lainnya ya, misal ada tanggungan apa, tanggungan motor atau tanggungan rumah, itu pasti tambah stres kalau mikirin itu. Jadi saran saya, kalian cari solusinya terbaik itu menurut saya adalah ikhlas, sabar, udah
Loh, ini penyakit apa? Kalian pahami dulu, penyakit kalian itu apa. Dipastikan dulu ke dokter dulu, dicek dulu ya. Kalau penyakit kalian fit, asam lambung, GERD dan SETI, dan sudah lama, mungkin sudah berbulan-bulan dan belum sembuh-sembuh, itu mungkin bisa jadi itu yang dinamakan kronis atau lama. Itu nggak bisa untuk terburu-buru sembuh, itu nggak bisa. Kalian harus tenang, harus rileks, harus udah jalanin aja proses penyembuhannya itu bagaimana. Kalau bisa sih, kalau yang masih kuat untuk beraktivitas atau bekerja itu malah bagus ya, masih bisa kerja dengan dibarengi dengan proses penyembuhan, itu nggak apa-apa. Itu menurut saya ya. Kalau saya dulu udah nggak kuat, udah saya parah-parahnya itu saya 3 bulan itu saya masih kuat bekerja, tapi lama-lama tambah drop udah nggak kuat ya. Saya benar-benar nggak kuat dulu. Kalau saya kuat mungkin sampai sekarang pun saya masih kerja, karena kerja saya itu kerja bukan kerja yang ringan, kerja yang termasuk golongan berat ya, kerja seperti kuli gitu ya. Kerja saya itu dulu di kaca itu kan pasti kadang kala itu ada ngangkat, ada angkat junjungnya ya. Jadi di situ saya udah merasa nggak kuat, karena di situ kan bahaya ya, kan kaca, nanti kalau kenapa-napa kena saya ya malah nggak karuan jadinya. Apalagi nanti di jalan naik motor sendiri, posisi lagi sempoyongan, itu kan bahaya ya. Jadi intinya begitu, kalian harus saya dulu udah pasrah. Ketika saya resign itu saya pasrah, saya mau berhenti dulu, mau ngurusin badan dulu, mau saya nggak punya uang, mau ekonomi saya hancur, itu saya nanti dipikir belakangan lah, dipikir dirembuk gitu ya, dimusyawarahkan dengan keluarga, gimana enaknya, itu gimana, itu pasti akan berubah drastis ya. Kehidupan kita pasti akan berubah drastis ketika kita mengalami asam lambung, GERD dan SETI. Dan situ pasti kita akan terburu-buru untuk sembuh pasti. Dan situ kita nggak boleh untuk berburu-buru untuk sembuh. Jadi itu saja yang saya sampaikan, semoga bisa memotivasi kalian semua. Oke, terima kasih. Bagi yang belum subscribe silahkan subscribe, di bawah ada tulisan subscribe warna merah, tolong dipencet sampai berubah menjadi warna abu-abu, karena subscribe itu gratis. Oke, jadi semoga saja video dari Aslamku ini dan video saya ini bisa bermanfaat buat kalian. Intinya sabar, ikhlas, pasrah, udah itu aja. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua lekas diberi kesembuhan 100% seperti semula, seperti dulu, seperti sedia kala ya. Amin ya rabbal alamin. Semoga doa kita selama ini tuh selalu didengar oleh Yang Maha Kuasa ya, jadi bisa dikabulkan, bisa sembuh 100% ya. Semoga saja ya, amin ya rabbal alamin. Kita hanya bisa berdoa, hanya bisa pasrah, hanya bisa ikhlas ya. Intinya sih gitu, kalian harus belajar ikhlas, sabar, pasrah, ya udah jalanin aja sepenuh hati ya. Itu aja ya, terima kasih.